heart is weak. Tear it down piece by piece. Leave me to think. Deep in my structure, think I still love her, but I need some sleep. Kalau saya menggali apa itu sebabnya atau kenapa Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Apa itu taman? Taman adalah tempat suatu kebahagiaan. Taman tempat menginspirasi. Taman tempat adanya satu sukacita. Taman tempat adanya saudara-saudara yang bisa memberi semangat. Jadi lewat keluarga adanya sesuatu yang bisa menginspirasi ketika ada persoalan, kok bisa dicerahkan lewat sharing, lewat tukar pikiran dengan istri. Adanya satu kebahagiaan, kenapa? Karena ketika lelah, ada suami, ada istri yang bisa memberikan satu kelegaan. Saudara, itulah sebabnya sekali lagi Tuhan menempatkan di Taman Eden suatu tempat yang serba ada, yang utuh dan mudah, atau tempat yang bisa dikatakan menyenangkan. Jadi kerinduan Tuhan setiap keluarga adalah keluarga yang utuh, keluarga yang bahagia di dalam Tuhan. Tapi saudara, iblis tidak senang dengan hal ini. Tentu saat ini ke depan 1-2 tahun ini gak akan banyak timbul persoalan perbedaan Iyo dengan Jania. Mungkin dalam penjajakan lewat pacaran pun sudah terjadi konflik dikit-dikit. Tapi di dalam keluarga nanti mungkin sebetulnya kebahagiaan itu akan terjadi lewat proses. Ketika kalian didewasakan di dalam iman kalian, ketika kalian didewasakan di dalam pikiran dan karakter, karena dua-duanya akan dibedakan. Ada pendewasaan di dalam hal itu. Nah, saudara, iblis tidak senang. Ia menghancurkan rencana Tuhan sehingga manusia terpengaruh. Karena lewat keluargalah, saudara, akan tercipta masyarakat. Jadi kalau keluarga bahagia, maka masyarakatnya akan bahagia. Kalau keluarganya bobrok, maka masyarakatnya akan bobrok. Jadi iblis tahu tentang itu, rencana Tuhan yang ingin disampaikan, yang ingin dilakukan oleh manusia di bumi ini, dia gagalkan. Karena keluarga adalah dasar yang paling kuat. Tidak heran, sedikit masalah mulai apa? Mulai hancur. Sehingga kalau kehancuran keluarga akan mempengaruhi siapa? Mempengaruhi anak. Anak yang akan berpengaruh. Walaupun yang ributnya orang tua, tetapi anak akan berpengaruh. Nah, itulah sebabnya, saudara, di dalam Markus pasalnya yang ke-10 ayat, saya akan bacakan ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kalau saudara baca konteks di dalam Markus pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 10 ini, saudara, dia berbicara tentang perceraian. Dan ini yang tidak kehendaki dalam kehidupan berkeluarga. Maka hari ini saya ingin mengatakan, jadilah kita keluarga yang bahagia. Yo dan Jania, jadilah keluarga yang bahagia. Kenapa terjadi satu perpisahan? Kenapa terjadi satu perceraian? Saudara,
Di sini katakan, saudara, dalam firman Tuhan, karena sebetulnya Allah tidak menginginkan setiap keluarga itu adanya satu perpisahan. Tuhan menginginkan adanya keluarga yang utuh. Tuhan menginginkan adanya keluarga yang bahagia. Nah, saudara, bahagia di sini berarti keluarga tidak menghadapi masalah atau pertengkaran. Tapi yang jadi kenyataan apa? Yang jadi kenyataan ada selalu percekcokan atau pertengkaran. Maka, saudara, dalam kondisi apapun kita contohkan Ishak. Ishak ketika menghadapi kesulitan keuangan, apa yang dilakukan? Mereka tetap akur berdua menghadapi tantangan kesulitan itu. Dia pergi ke tempat lain dan sampai di tempat itu bahkan dia mau bertanam kembali. Dia menanamkan tanaman itu. Sehingga saudara, tidak terjadi satu kesusahan. Karena apa? Digarap bersama-sama. Ketika terjadi satu persoalan keuangan, bukan berarti ini salah kamu, ini salah kamu. Tidak, tapi dia melakukan bersama-sama. Saya baru belajar kenapa sih orang tua dulu katanya, kalau belum bisa masak, kalau belum bisa bikin kue, jangan nikah. Tapi anak-anak sekarang kan nggak begitu. Nggak bisa masak gampang om, tinggal beli di mana? Shopee atau tinggal beli di Instagram banyak atau di mana-mana banyak. Nggak bisa masak, tinggal buka resep di Google. Kalau saya pelajari filosofinya, saudara, ternyata kenapa harus bisa masak, kenapa harus bisa bikin sesuatu? Jadi pada saat kesusahan, suami bisa nyambi. Istri bisa nyambi maksud saya. Istri bisa nyambi, bikin kue, jualan. Dan hadirin, bahwa saudara bersedia dan mau menerima saudari Jania Rati sebagai istrimu satu-satunya dan hidup bersamanya dalam pernikahan seumur hidup saudara? Iya, bersedia. Saudara semua ya. Tanya selanjutnya. Apakah saudara Yosua bersedia mengasihi Jania sama seperti saudara mengasihi diri sendiri dengan mencintai dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan berkelimpahan atau kekurangan, dalam keadaan sehat atau sakit, dan setia padanya selama saudara berdua hidup? Iya. Apakah saudari Jania mengakui di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan hadirin bahwa saudari bersedia dan mau menerima saudara Yosua Salihun sebagai suamimu satu-satunya dan hidup bersamanya dalam pernikahan seumur hidup saudari? Ya, saya bersedia. Apakah saudari Jania bersedia untuk tunduk, taat dan mengasihi Yosua Salihun sama seperti saudari mengasihi diri sendiri dengan mencintai dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kelimpahan atau kekurangan, dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan gemuk atau kurus, dan setia kepadanya selama-lamanya berdua hidup? Ya, saya bersedia. Demi nama Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, saya Yosua Salihun menerima engkau Jania Rati menjadi istriku satu-satunya dalam pernikahan yang sah, dimiliki dan dipertahankan sejak hari ini sampai seterusnya, dalam suka duka, dalam kelimpahan dan kekurangan, di waktu suka, di waktu sehat, di waktu sakit, untuk dikasihi dan diperhatikan serta dihargai seperti Kristus Yesus mengasihi jemaatnya sampai kematian memisahkan kita. Menurut kitab kudus Tuhan dan iman percaya saya kepada Kristus, ucapkan janji setia ini kepada Tuhan. Demi nama Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, saya Jania Rati menerima engkau Yosua Salihun menjadi suamiku satu-satunya dalam pernikahan yang sah, untuk dimiliki dan dipertahankan sejak hari ini dan seterusnya, dalam suka dan duka,
kelimpahan dan kekurangan, jiwaku sehat dan sakit, untuk dikasihi dan diperhatikan, serta dihargai seperti Kristus mengasihi jemaatnya sampai kematian memisahkan kita. Menurut kitab kudus Tuhan dan iman percaya saya kepada Yesus Kristus, kuucapkan janji setia ini kepada You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe, and I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire, heal all my disease. I trust in yang di dalam hadir, saudara-saudara, pemahaman dari Tuhan saya, terima kasih. Kiranya di hari berbahagia ini kami bisa berbagi kebahagiaan juga. Terima kasih. I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home.
when I saw you in that dress, looking so beautiful. I don't deserve this, darling. You look perfect tonight. No, no, no. Baby, I
Jati